Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hostnya saya minta izin untuk boleh sharing screen. Ya. Oke. Ada. Oke. Ini banyak kelas 6 SD ya? Betul ya? Sekarang Kak Ade mau lihat dulu semuanya. Cek. Lah, ini videonya pada mati. Videonya boleh dinyalakan? Adik-adik silakan nyalakan Ya, kameranya. videonya dinyalakan. Kita akan belajar bareng selama tidak lebih dari 40 menit ke depan. Ya, kita akan bicara tentang, ini bukan seminar motivasi, bukan, namun Kak Ade akan berbagi tentang teknik dan strategi belajar yang insya Allah akan memudahkan adik-adik sekalian di kelas 6 untuk menempuh ujian akhir di penghujung SD-nya nanti, ya, agar bisa mendapatkan sekolah terbaik dan mendapatkan nilai terbaik ya di sekolahnya. Tidak lama, 40 menit ini akan mengubah cara belajar Anda dan insya Allah akan mengubah juga hasil dari pembelajaran kalian semuanya, ya. Nah, sekarang kenalan dulu, namanya Kak Ade ya, Kak Ade ya, Ade Julius Rizky, cukup panggil saya Kak Ade saja, kakak dan adik ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, ini tadi profil sudah dibacakan, sekarang kita cek. Ini Kak Ade bisa lihat semuanya nih ya di sini ya. Ada Faiz ya. Ada Senam, Fania ya. Almaira. Oh, Almaira di mobil. Almaria di mobil ya. Betul ya? Fahmi Pratama Putra. SMPN 7, betul ya? Oke, saya bisa lihat. Fandi, ada Fandi. Tuh kelihatan ya. Nufail Azka. Di rumah ya? Oke, cool. Ada siapa lagi nih? Wah, banyak ya. Mana yang lain belum nyala ini videonya? Yuk, dinyalakan videonya ya. Nanti kita interaktif. Nah, kelas 6 sekalian, sebelumnya kegiatan KAD ya, cukup panggilnya KAD aja. Kegiatan KAD itu sebenarnya banyak berbagi buat para ibu guru ya. Nah, sekarang alhamdulillah ketemu nih sama kelas 6 nih. Nah, untuk pelatihan sekarang ini kita sangat singkat karena materi satu hari dibuat menjadi 40 menit saja. Sebelumnya videonya suaranya di-mute saja. Di-mute ya. Di-mute saja suaranya. Bila ingin bikin videonya on, itu nanti kita harus terbiasa ya. Saya harus beritahu Anda bahwa mulai 2 tahun lalu sampai sekarang dan mungkin ke depan Anda kuliah nanti, Anda akan banyak belajar melalui online seperti ini. Satu di antara etika dalam belajar online adalah videonya di-on-kan. Jadi Anda boleh sekarang di sini, di SD, di SMP, SMA maupun kuliah, ketika Anda ikut pelatihan, ikut seminar atau meeting, video on. Ya, itu adalah etika. Etika itu artinya apa? Bukan tentang siapa yang berbicara, namun tentang bagaimana kita. Ya, nah, soundnya di mute saja. Bila ingin berbicara, tidak usah unmute. Cukup tekan spasi saja untuk berbicara. Ya, coba ditekan spasinya ya. Coba bicara. Selamat pagi, tekan spasi dan bilang. Selamat pagi. Seperti itu ya. Pagi. Dalam 40 menit ini, tinggal 30 menit lagi, bila ingin bicara, bicara saja, tinggal angkat tangan ya, kita aktif-aktif saja. Nah, sebelumnya kasih tahu dulu, nah ini kegiatan KAD ya, sebenarnya banyak berbagi di korporasi, di perusahaan, tentang manajemen otak juga ya, sama nih, tentang orang tua juga, siswa juga. Nah, ini biasanya siswanya malah kelas SMP dan SMA ya, banyaknya ya. Nah, ini juga di SMP. Nah, ini juga di SMA banyak ya diberikan. Nah, ini mereka diberikan pelatihan tentang teknik-teknik belajar yang hari ini akan kita sharingkan ya. Nah, tuh banyak tuh kalau SMP, SMA tuh banyak ya. Dan alhamdulillah sekarang kita ketemu nih. Nah, judul pertemuan kita ini adalah Learn Smart Not Hard. Ya, saya minta interaktif ya. Kade akan memberikan pertanyaan kepada Anda semuanya. Semuanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Anda lebih suka mana? Belajar atau pakai suara ya? Nonton film. Ayo, apa jawabannya? Belajar. Enak mana? Belajar atau nonton film? Belajar ada bilang nonton film. Oke, tahan dulu ya, tahan dulu. Sekarang begini. Kalau kalian nonton film sekarang, nonton nih sekarang ya film.
3 hari kemudian disetelin lagi film yang sama. Jawab, masih ingat nggak? Masih. 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 Oke, berarti orangnya hebat dong. Pinter ya. Ya. Nah, sebulan kemudian disetelin lagi film yang sama. Masih ingat nggak? Masih. Arti otaknya hebat ya. Sekarang Kak Ade ganti pertanyaannya. Lebih suka mana? Belajar atau main games? Main Main game. Main games. Game. Tolong jawab ya. Ketika main games, dulu orang tuanya ngajarin nggak main games? Tidak. Enggak. Tidak. Oh enggak? Enggak. Bisa sendiri. Iya. Bisa Nah, sendiri. begini. Otodidak. Ketika main games ya, ketika kalian main games itu begini. Pertama-tama belum bisa main games nih. Cuma liatin temen aja. Temen main diliatin. Iya. Kayaknya Yes. seru ya, gitu kan? Iya, saya gitu Nah, kan. gitu kan? Terus sambil ngeliatin layar, liatin tangan, liatin layar, liatin tangan. Wih, kayaknya seru. Terus coba-coba, betul nggak? Betul. Pas coba-coba, misalnya, sebut game apa yo? Sebut misalnya, satu game, sebut. Genshin Impact. Roblox. Oke, PUBG, katakanlah PUBG ya. Nah, ketika main PUBG gini, kayaknya. Ketika main pertama kali, langsung menang atau kalah-kalah dulu? Menang sama bot. Dulu kalah. Ya. Ketika kalah, kan coba-coba nih. Kapok nggak? Enggak. Putus asa nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak. Coba lagi. Coba. Ya. Coba lagi. Kalah Coba lagi. Kalau kalah lagi gimana? Coba lagi. Coba terus sampai bosan. Coba lagi. Sampai Coba-coba bosan. diomelin sama mamanya baru berhenti ya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, Iya. gini. Ini main games, perhatikan ya main games ya. Nggak diajarin orang tua. Nggak ada orang tua begini. Kamu sekarang sudah kelas 6 SD. Maka permainannya harus ganti yang lebih kompleks lagi, yang lebih sulit. Sini papa ajarin. Ada nggak gitu? Nggak ada. Bisa sendiri kan? Ya. Kenapa bisa? Karena begini, perhatikan ya cara kerja bisanya nih. Kenapa kita sampai bisa main game? Pertama, kita itu penasaran, pengen tahu. Pengen tahu di sini, kemudian setelah pengen tahu, ada penasaran ya, berani coba-coba. Yang namanya mencoba ini, ada resiko gagal, ada resiko berhasil. Dan ketika kalian bermain games, itu resiko gagal pertama kali itu lebih besar. Belum bisa push rank. Gagal lagi. Nah, ketika gagal, ternyata kalian nggak berhenti. Coba lagi. Nah, ternyata siapapun orang yang lebih sering gagal, sering sekali gagalnya, suatu saat dia akan menang. Betul kan? Yang sering gagal, suatu saat dia akan menang. Akan semakin tinggi naik levelnya. Yang penting apa? Penasaran, coba-coba, dan berani. Ya, berani gagal, coba lagi, tidak menyerah. Nah, jadi sesungguhnya penasaran, rasa ingin tahu adalah pangkal dari kecerdasan. Kalau kalian punya rasa ingin tahu yang besar terhadap apapun itu, pelajaran, misalnya matematika nggak bisa, matematika nggak bisa, cari tahu ke otaknya, pelajaran bagian mana yang nggak bisa. Kalau ingin tahunya besar, Anda akan menemukan jawabannya, ya, karena banyak orang bisa ditanya. Sekarang kali ganti nih. Ya, lebih suka mana? Belajar atau baca komik? Mudah mana? Belajar. Komik sebal ini. Saya nggak suka komik. Kade ganti ya, gini pertanyaannya. Belajar sih. Pertanyaan gini. Kalau kalian baca komik nih, misalnya baca komik, baca. Selesai dibaca, simpan komiknya di lemari. 2 hari kemudian lagi gabut, cari-cari bacaan, keambil komik yang pernah dibaca, lihat covernya. Ingat nggak? Saya sudah baca ini. Ingat nggak? Pasti Ingat. ingat. Ingat ya? Ingat ya? Pasti. Berarti otaknya hebat dong. Iya. Ya nggak? Sekarang Kak Ade mau tanya begini. Tolong jawab semua ya. Kalau kalian baca buku pelajaran 1 bab. Sekarang. 2 hari kemudian dites sama gurunya. Masih ingat nggak? Masih. Hah? Masih. Seminggu kemudian ulangan umum. Masih Masih. ingat atau banyak lupa?
Masih. Ada yang masih setengah. ingat? Masih setengah sih. Masih setengah. Setengah. Lupa. Sekarang begini, lebih mudah mana mengingat? Cerita film atau pelajaran sekolah? Cerita Film. 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 Ya, kita jujuran aja ya sekarang ya. Nah, sekarang maksudnya Kak Ade mau ajak kalian semua berpikir, kenapa kalau nonton film sekarang, kok besok kita disetelin film yang sama masih ingat jagoannya siapa, akhirnya gimana? Kalau baca komik kita tebal sekalipun, kita nggak pusing-pusing. Tapi kalau belajar 1 jam, kok otak rasanya penuh? Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Pernah. Kan ada yang sambil pegang buku, terus ketiduran. Nah, Nggak pernah kalau itu. oh gitu nggak pernah ya? Oke, good. Nah, sekarang gini ya. Jadi pertanyaan, kalau nonton film sekarang, besok Ingat. ingat ya. Masih ingat ya, sama ya. 1 minggu aja masih ingat ya. Tapi kalau belajar sekarang, besok Lupa. Nggak lupa. lupa ya. Kapan-kapan. Ini Iya, nggak semua bukan ingat. dialami oleh kelas 6 SD, bukan. Tapi dialami oleh banyak orang yang belajar. Ya, yang sekarang KD mau ajak kalian semuanya itu mengetahui adalah kenapa itu terjadi. Bagaimana kalau cara belajar, cara kerja otaknya, nonton film kita pakai buat belajar. Apakah akan lebih baik pemahamannya, daya ingat lebih baik? Nah, kita akan ketahuinya sekarang ya. Jadi benar-benar perhatikan, layar ini tinggal 30 menit lagi ya, 30 menit lagi. KD akan berbagi tips dan teknik beberapa teknik belajar yang kalian bisa pakai untuk apa? Untuk menyelesaikan SD kalian ini dengan baik. Ibarat maraton, Anda sudah berlari 6 tahun. Nyaris 6 tahun. Yang namanya maraton dihitungnya cuma 2, bagaimana mengawali dan bagaimana mengakhiri. Ya, ini awalan, ini akhiran. Mengawali, Anda sudah lari nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Orang akan menilai Anda dari bagaimana Anda menyelesaikan maraton ini di kelas 6. Terlepas apakah kelas 1, 2, 3, 4, 5-nya itu baik, baik sekali, atau kurang baik, atau buruk. Kelas 6 ini Anda masih punya waktu untuk bisa menyelesaikan. Karena kalau di maraton itu ada yang namanya final sprint. Final sprint itu adalah ketika pelari dia ingin mencapai garis akhir. Kalau maraton kan panjang ya. Ketika dia 500 meter mencapai garis finish, dia akan berlari sekuat-kuatnya. Seluruh tenaga dihabiskan di situ. Jadi berlari betapa cepat. Nah, Anda sekarang ada di final sprint Anda. Ya, perhatikan itu kelas 6. Kita boleh bercanda dalam banyak hal. Final sprint ini nggak bisa bercanda kita. Ini masa depan kita. Ya, setuju nggak? Setuju. Setuju, Kak. Setuju. Ya, sip. Kalau begitu. Ya. Nah, sekarang begini. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau cara belajar itu sama menyenangkannya seperti main games? Mau nggak? Mau, Kak. Mau Kak. Mau ya? Mau banget ya. Jangan, ini akan kepakai ya sampai sangat terpakai ya, sangat terpakai di mana saja. Jadi sesungguhnya kita itu punya otak yang luar biasa. Apapun masalah Anda, kesulitan-kesulitan Anda, semua jawabannya ada di antara 2 telinga ini. Allah sudah berikan kepada kita ini otak, ini sumber daya otak ini untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan kita, termasuk belajar. Otak ini hebat sekali ya. Nah, tapi otaknya hebat. Ya, Einstein juga bilang hebat. Thomas Alva Edison tahu ya, penemu lampu ya, itu juga bilang otak itu hebat ya. Semua peneliti mengatakan otak itu hebat. Tapi kenyataannya otaknya hebat, kita masih ngalamin gini. Ada nggak yang mengalami susah konsentrasi? Ada nggak? Ada. Gurunya di depan lagi menerangkan, matanya liatin guru, tapi pikiran kemana-mana. Pernah ngalamin nggak? Pernah. Nah, itu dia ya, susah konsentrasi. Atau pegang buku, matanya ke buku, pikirannya ke kantin. Ada. Susah mengingat, ada nggak di sini? Ada. Ada, oke. Tidak paham, udah diterangin kok, aduh kok nggak paham ya? Ada nggak? Ada dulu pernah. Ada. Ya, otak terasa penuh ada? Hah, nggak muat lagi. Ada. Habis belajar 1 jam, otak rasanya mau ngebul, udah penuh, nggak muat lagi. Terus refreshing, nonton film, bablas 2 jam. Terus ditanya sama mamanya, kamu ini udah kelas 6 malah nonton bukannya belajar waktunya.
Memang filmnya tentang apa sih? Kalau kalian nonton film gitu ditanya sama mamanya gitu bisa jawab nggak? Tentang apa filmnya? Ngerti nggak? Bisa. Paham nggak? Paham. Paham? Bisa. Paham. Iya. Perhatikan ya, belajar 1 jam otaknya penuh, nonton film 2 jam nggak penuh-penuh. Ya kan? Kan lucu ya. Kenapa kamu nonton film? Otaknya sudah penuh. Lah, itu film bisa ingat ya. Mudah lupa. Ada nggak di sini orang yang mudah lupa? Ada nggak? Ada. Ada. Oke. Jadi ketika ujian itu selesai udah belajar, ketika ujian ngeblank. Aduh, apa ya jawabannya? Udah baca. Begitu selesai ujian ke kantin, pas di kantin baru ingat. Aduh, itu jawabannya. Pernah ngalamin? Ya, saya pernah. Pernah ya? Benar. Jadi itu namanya mismanajemen otak. Nah, kita akan ketahui sekarang bagaimana solusinya. Ya, nggak kreatif dan lain-lain. Ini adalah mismanajemen otak. Maksudnya apa mismanajemen otak? Kita salah dalam mengelola otak kita. Jadi kita ini salah ya dalam mengelola otak. Bukan penyebab kita ini malas belajar, bukan. Kalau cara kerja otak buat belajar itu dipakai sama seperti cara kerja otak ketika nonton film, nggak akan bosan-bosan. Karena sama menyenangkannya. Ya. Sekarang Kade mau tanya begini. Atas sama bawah. Lomba lari. Cus. Atas. 1000 meter. 1000 meter. Yang bawah langsung kurus. Yang bawah langsung kurus. Kurus. Atas sama bawah. Lomba lari 1000 meter. Kira-kira menang mana? Ayo. Yang atas, Kak. Atas. Atas. Oke. Tos. Sekarang Kade tanya lagi. Kalau bawah dipakein ini, bisa ngelawan nggak? Hancur sepedanya. Oh, sepedanya hancur. Malah hancur sepedanya ya. Hancur Nggak kuat ya. sepedanya, Oke, iya, Kak. ganti pakai ini. Wah, menang itu Wah, orang. Atas atau bawah? Atas. Bawah. Nggak bisa naik motor. Lombanya lomba berdua lari lagi ya. Jadi gini. Iya. Ini hanya analogi saja bahwa kalau kita hanya ya tidak pakai alat apapun, ya menempuh 1000 meter itu akan lama. Namun kalau kita punya alat, yang ini alat ya, maka kita bisa energi lebih sedikit, nyampe lebih cepat. 1000 meternya nyampe. Ya, ini adalah alat dan teknik belajar. Begitu juga belajar. Kelas 6 SD perhatikan, ini adalah masa akhir sekolah Anda di SD. Anda akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, penguasaan alat dan teknik belajar yang bisa membantu Anda untuk mempercepat, ada 2 ya, mempercepat dan buat mandiri dalam belajar itu penting ya, esensial sekali untuk dikuasai. Agar apa? Belajar lebih mudah ya, belajar lebih baik ya, belajar sedikit tapi taunya banyak. Nah, ada dalam belajar itu ada beberapa teknik-teknik belajar yang perlu dikuasai. Sekarang KAD dari Insan Mandiri akan memperkenalkan ya beberapa teknik-teknik belajar yang perlu kalian kuasai. Ya, yang pertama adalah mind mapping. Pernah dengar nggak mind map? Pernah dengar nggak? Kak. Pernah. Ya. Pernah banget. Teknik mengingat, bagaimana mengingat dengan cepat, ada caranya ya. Kemudian teknik presentasi, bagaimana ketika kita berbicara di depan. Ketika berbicara di depan kelas seperti apa? Ketika berbicara di Zoom seperti ini, cuma kotak segini, bagaimana cara berbicaranya? Ya. Kemudian teknik mengatur waktu belajar. Kalau saya sehari punya waktu 60 menit untuk belajar, berarti apa yang saya pelajari? Bagaimana membagi 60 menit ini, ya? Dan lain-lain dan lain-lain. Ya, ini adalah teknik-teknik belajar yang perlu dikuasai. Nah, ini mind map ya, teman-teman sekalian kelas 6 mungkin pernah melihat ya. Ini adalah satu buku jadi satu lembar. Jadi mind map ini sangat memudahkan kita untuk belajar. Nah, contoh begini. Kelas 6 SD, tolong dijawab ya pakai suara ya. Kamu tahu nggak ini siapa? Siapa nih, Thomas? Alpha Edison. Alpha Kak. Edison. Ya ini Kade mau terangin ya. Kade mau terangin ya, belajar pakai ini. Terus habis itu kita tes. Kalian ingat atau enggak? Semua perhatikan ke layar, oke? Dan Kade akan menerangkan, perhatikan ke layar, gunakan kemampuan memori Anda untuk mengingat itu semuanya. Thomas Alva Edison dikenal sebagai seorang penemu besar dunia. Ya, tuh tulisannya aja besar-besar nih, ya kan, penemu besar. Dia asalnya itu dari Amerika. Dia dikenal disebut penemu besar karena berhasil mempatenkan 1093 barang penemuannya yang dia patenkan, didaftarkan kepada negara, ini penemuan saya. Itu berarti dipatenkan, ya. Nah, beberapa penemuannya yang luar biasa itu adalah lampu, ada gramofon, ada kamera film, ya itu termasuk penemuan-penemuannya dia.
Lampu sampai sekarang masih kita pakai. Kalian bisa bayangkan, dia mempatenkan 1093 barang, berarti kehidupannya memang hanya untuk belajar saja. Ya. Nah, dia punya prinsip, dalam penemuan-penemuannya punya prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah semua barang yang dia temukan harus bisa diproduksi secara massal, dipakai oleh banyak orang. Ya. Jadi nggak mau dia meneliti barang atau meneliti untuk menciptakan sesuatu yang hanya dipakai oleh sedikit orang. Ini adalah latar belakangnya, Kade akan terangkan. Dia sudah menjadi ahli dalam bidang listrik dan telegrafik sejak berumur belasan tahun aja. Jadi umur 12 tahun dia sudah punya lab di kereta ya. Dapat hadiah dia. Nah, umur 21 tahun, jadi kira-kira lulus orang kalau udah tahun itu berarti orang yang sedang kuliah ya kalau sekarang ini. Dia berhasil menciptakan mesin telegrafik dan dia patenkan. Didaftarkan untuk apa mesin ini? Ini mesin untuk berbicara jarak jauh ya. Komunikasi jarak jauh. Dia patenkan untuk siapa? Untuk para senator Amerika, seperti para anggota-anggota DPR MPR-nya di Amerika. Kan nggak begitu banyak orangnya tuh. Tapi sudah dia capek-capek, dibilang produknya jelek. Dia kecewa sekali. Nah, sejak saat itulah dia mulai berpikir, barang-barang yang dia produksi barang-barang yang ditemukan harus bisa diproduksi secara massal. Ini latar belakangnya ya. Dari sini dia kecewa, oh udahlah. Udah saya bikinnya capek-capek, waktunya lama, biaya tinggi, dipakai untuk sedikit orang, dibilang jelek lagi. Nah, udah, akhirnya dia mulai sekarang saya berpikir untuk menciptakan barang-barang yang bisa dipakai oleh banyak orang seperti lampu, alat musik, film, kayak gitu ya. Nah, menariknya perhatikan ini. Ketika kecil, masa kecil dia nih ya, dia itu dianggap, jadi umur TK, SD itu dia dianggap sebagai anak yang berotak, apa itu? Pintar. Nih, udang. Lihat layar ya, tuh udang. Kiasannya, otak udang itu berarti dia dianggap anak yang lambat, yang bodoh, ya otak udang. Karena udang itu kalau dilihat habis makan, makanannya larinya ke kepala. Makanya otak udang itu isinya makanan semuanya katanya. Nah, dia tuh dianggapnya bodoh oleh lingkungannya, oleh teman-temannya, bahkan juga oleh lingkungan sekolahnya ya. Karena dia berbeda dengan anak-anak yang lain ya. Dianggapnya punya kelainan mental, disebutnya begitu. Ibunya dapat surat dari kepala sekolah untuk anaknya di rumah aja karena nggak tega anaknya dibully terus ya. Tahu dibully ya? Dibully tahu? Tahu ya? Yang akhirnya ibunya udahlah anaknya dia studinya di rumah aja gitu ya. Sekolahnya dia itu dilanjutkan oleh dia cuma 3 bulan, SD-nya itu cuma 3 bulan aja. Setelah itu ibunya tarik dia ke rumah, dia berhenti sekolah, tapi dia tidak berhenti belajar. Jadi ibunya seorang guru, diajarin anaknya, bapaknya kalau ngasih uang sama Thomas Alva Edison dipakai buat beli alat-alat, beli buku, dan lain-lain. Jadi, ini cerita tentang Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah penemu besar yang tidak sempat yang berhenti sekolah formal. Namun, tidak berhenti belajar. Kelas 6 sekalian. Kade terangkan seperti ini dengan kade seperti ini, linear. Maunya mana? Mind map atau yang biasa? Mind map. Lebih mudah mana? Mind map atau yang biasa? Oke, sekarang kade mau tanya. Kenapa kamu lebih suka yang ini? Kenapa? Lebih gampang. Lebih gampang. Oke, mudah. apalagi ya? Kade mau tanya nih, kade mau lihat sekalian orang-orangnya. Lebih gampang, apalagi? Berwarna. Warna, Dastan. Karena bisa disingkat. Karena disingkat, kata-katanya banyak jadi cuma sedikit, gitu kan ya? Iya. Apalagi? Pemerintah. Oke. Oke. Nah, karena mind map itu ya sama kayak kita main game ya kalau sudah kita pakai ya. Ini memudahkan. Nah, nanti ya makanya ini sangat penting kalau belajar menggunakan ini. Dan alhamdulillah ya, nanti kalian akan bertemu dengan sekolah-sekolah yang menggunakan ini toolsnya ya. Satu di antaranya adalah ini di Insan Mandiri ya, yang menggunakan tools dalam mengajar menggunakan mind mapping. Anda bisa melihat bagaimana gurunya mengajar, belajarnya sekali tapi ingatnya lama. Ya. Memang tidak semuanya orang tahu ya cara menggunakan ini nih mind map nih. Ya, teknik belajar yang memudahkan dipakai seluruh dunia. KD mengajar ini banyak untuk para siswa, calon-calon mahasiswa yang mau berangkat ke Singapura atau ke Jerman untuk beasiswa ya. Nah, SMP
SD ini sekarang kalian sudah mulai mengenal. Karena ini bukan akhir ya. Ini baru awal-awal Anda belajar. Kuasai ini. This is very important. Ini penemunya orang ketua dari Mensa ya. Mensa itu kumpulan orang-orang jenius ya. Tony Buzan, ketua dari The World Memory Championship. Ya, ini waktu KD bersama Tony dulu ya. Nah, sekarang jadi apa tadi mind mapping ya? Anda benar-benar kuasai ya, benar-benar kuasai tentang apa, belajari apa itu mind map. Tanya sama gurunya ya. Syukur-syukur nanti Anda masuk SMP, masuk SMA yang sudah menggunakan ini sehingga memudahkan. Kenapa? Karena ketika kuliah ini sangat-sangat terpakai. Sangat terpakai ya. Nah, effective reading. Effective reading begini ya maksudnya nih. Sekarang KD mau tanya, A atau B? A, baca berkali-kali baru paham, atau B, yang B, baca sekali langsung paham. Mau yang mana? A atau B? A atau B? A, baca berkali-kali baru paham. B, baca sekali cukup dan sudah paham. Mau yang mana? B ya. Yang pertama, ada beberapa teknik-teknik belajar ya. Nah, sekarang gini. KD berikan waktu kalian semua 2 menit satu layar. Perhatikan layar di depan ini. Ya. Untuk baca sungguh-sungguh, ini adalah analogi bagaimana Anda belajar. SMP, yang SD, ya, yang SMA, silakan nih. Ada di sini saya lihat ada yang SMP juga ya. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Anda belajar, kemudian Anda akan dites. KD akan berikan materi di depan layar, baca baik-baik, kemudian KD akan berikan tes. Mulai sekarang, silakan diperhatikan layar di depan. Waktunya 2 menit, 3 menit satu layar. Ya. Lima belas detik lagi KD akan ganti layarnya ya. Ini lanjutannya. Tiga 30 detik lagi, KD akan masuk ke pertanyaan.
Fahmi tidur, Fahmi. Oke, sekarang ini pertanyaannya. Ya, silakan. Silakan dikerjakan dalam hati. Baca baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan KD. Bisa semua atau ada yang belum bisa? Ada yang lupa? Ada yang nggak tahu jawabannya? Ada yang lupa. Ada yang lupa? Ada- Ada yang lupa ya? Oke, Ada. sekarang gini, KD berikan kalian kesempatan hanya 30 detik dari sekarang. Baca dulu ini soalnya, kemudian KD akan berikan kesempatan lihat soal yang tadi pertanyaan kata-kata yang tadi lagi. Lihat materinya. Siap? Baca dulu 4 pertanyaan ini. Baca dulu. Sudah? Mana yang nggak bisa, tolong cek itu dia. Kesempatannya 30 detik dari sekarang. Lihat, lagi. Ketemu nggak jawabannya? Iya Kak, ketemu. Ketemu. Oke, selanjutnya KD akan masuk ke layar berikutnya. Ini 30 detik. Nah, 30 detik lagi dari sekarang. Ketemu? Ketemu Kak. Oke, sekarang KD mau tanya. Lebih mudah mana? Siapa di sini ya? KD mau tanya ada Lenovo. Lenovo. Namanya kok Lenovo? Yang ada di sekolah nih. Ada Dastan, ada Ibnu ya, kelas 7 ya? Iya, Kak. Oke, Ibnu saya mau tanya. KD tanya, lebih mudah mana untuk Ibnu? Baca dulu baru jawab soal, atau tahu soal dulu baru membaca? Lebih mudah mana? Tahu soal dulu, Kak. Betul, Ibnu ya. Sama halnya seperti Ibnu, misalnya disuruh dari rumah ke sekolah. Ibnu ke sekolah. Oke, Ibnu jalan ke sekolah. Ketika jalan ke sekolah sampai, udah Bu, saya sudah di sekolah, sudah sampai. Ibunya tanya, Ibnu, berapa langkah kamu tadi dari rumah ke sekolah? Hah? Nggak ngitung, Bu. Tadi berapa belokan Ibnu? Hah? Nggak tahu juga. Nah, tapi kalau orang tuanya sudah ngasih tahu, Ibnu, kamu ke sekolah sekarang, tapi ingat, hitung langkah kamu dari rumah sampai ke sekolah. Kira-kira Ibnu lebih mudah nggak ngitungnya? Lebih mudah ya. Nah, teman-teman sekalian, kelas 6, kelas 7, kelas 8, ya, kelas 9. Begitu juga belajar. Anda kelas 6 nih, khususnya mau ujian akhir, ampun SMP maupun SMA yang mau ujian akhir, ketika Anda belajar, Anda pegang buku teks, yang pertama Anda baca itu adalah ketahui dulu soal di belakang. Kenapa? Itu memudahkan otak mengetahui apa yang harus saya baca nanti. Apa yang akan saya kuasai nanti. Jauh lebih mudah ketimbang Anda baca dulu dan tidak tahu apa yang perlu Anda kuasai. Ini sederhana sekali. Jadi mulai sekarang kalau ada gurunya datang ke sekolah tanya, Bu, kita belajar apa sekarang? Oh, kita belajar tentang globalisasi. Emang tentang apa itu, Bu? Tanya aja terus sampai Anda benar-benar tahu untuk apa saya belajar ini. Kita belajar tentang fungsi kuadrat, tanya sama gurunya. Memang di sekolah dipakainya buat apa, Bu, ini sehari-harinya? Kalau belajar matematika ini. Tanya, boleh bertanya begitu kepada gurunya dan guru akan senang. Jadi, mulai sekarang kalau baca buku, baca dari mana? Dari mana? Dari pertanyaan. Nah, sekarang begini. Sederhana ya. Kalian semua punya gadget kan? Punya handphone kan? Punya handphone kan? Ada ya. Nah, sekarang biasanya kalau belajar, handphonenya nyala atau mati? Mati. Mati. Iya betul ya, kalau belajar handphonenya mati. Kenapa? Karena udah siap-siap belajar nih, handphone bunyi. Ini nggak bisa ditahan di tangan nih, untuk pegang nih, ya kan? Tiba-tiba, aduh mau lihat gitu ya. Nah, ada sih teknik belajar menggunakan nih. Kalau KD biasanya begini. KD mau baca sekali langsung paham. Caranya gimana? Buku teks pelajaran itu dibaca dengan suara keras.
direkam. Ada voice note, voice-nya nggak di sini? Recorder ada nggak? Ada. Bisa rekam suara nggak di sini? Bisa. Bisa. Nah, Bisa. Kak Ade biasanya kuliahnya itu ketika belajar materi, baca yang penting-penting, pertanyaan jawaban, baca pakai suara direkam. Misalnya, IPS bab 1 misalnya, atau IPA bab 1, ciri-ciri makhluk hidup. Baca, yang penting-penting baca pakai suara. Setelah itu simpan, kasih judul. Nanti kalian mau tidur, setel lagi itu. IPA bab 1 apa? Dengerin lagi. Karena itu suara Anda, maka akan terdengar indah terus. Tapi Anda sendiri yang dengar ya, jangan orang lain. Kan rekaman sendiri ya, Faris ya. Bisa nggak ini? Bisa dipakai nggak? Bisa ya? Bisa. Bisa dipakai ya. Jadi belajarnya boleh pakai handphone, boleh. Tapi suara rekam, habis itu bukunya taruh. Notebook menjadi audiobook, menjadi buku. Ya, kalau siswa tuh punya sampai nggak sampai 2 giga ya, 1 tahun sudah habis semuanya. Itu salah satu teknik-teknik untuk belajarnya. Nah, Kak Ade sebenarnya mau tunjukin sesuatu lagi di sini. Ada, nah ini juga tadi ada mind mapping, ada teknik belajar dan teknik memori. Teknik memori ini seperti ini. Kak Ade mau sharing dulu sebentar. Izin sharing screen lagi. Perhatikan video berikut ini ya. Ops, kok ada di sini? Ntar, masih iklan ya. Kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah ini teknik memori ya. Rekan-rekan belajar sekalian, ini sebenarnya buat guru ya. Potensi dan kemampuan dari otak kita, bila kita tahu buku manual dan tahu cara menggunakan, tahu cara belajar, maka saksikan video berikut. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, sekarang saya ada di... Tuh, buat Bapak Ibu guru materinya nih. Bertemu dengan Mas Deva dan Mbak Bianca. Betul ya? Betul. Kita baru ketemu sekarang kan ya? Yes. Baru ketemu ya, jadi nggak ada settingan. Oke, pada kesempatan ini saya akan tunjukkan kemampuan otak dalam memahami sesuatu atau kemampuan otak dalam mengingat. Ya, Mbak Bianca dan Mas Deva. Tentu kebutuhan Cafe House ini ada banyak setiap bulan ya. Nah biasanya untuk untuk belanja itu supaya nggak lupa tuh diapain? Kita biasanya di list atau di inventory. Di list atau di inventory ya. Oke. Ada berapa banyak sampai harus dibuat list? Kurang lebih 50 quantity per bulan kita harus 50 item ya. Kurang lebih segitu ya. Kalau untuk diingat saja agak sulit ya. Agak sulit ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa tanpa ditulis pun sebenarnya otak bisa mengingatnya. Ya. Kalau saya bisa tunjukkan begitu, kira-kira gimana? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi ya. Sekarang boleh Mbak Bianca tuliskan. Ada kertas sama pulpen. Sekarang boleh tuliskan apa saja. Boleh belanjaannya, kata atau istilah. Tulis 1 sampai 25 lah biar cepat ya. Boleh dituliskan apa saja. Boleh belanjaannya, boleh apa saja. Boleh yang ada di sini, boleh whatever it is ya. Cut dulu, nanti ambil footage yang ini kali ya. Ya lanjut. Apa aja bebas tuh, parkiran, gelas, pristine. Kalian percepat ya. Oh, ini buat apa ya? Ini buat buang ampas kopinya langsung bawa. Kalian percepat aja ya. Berapa lama kira-kira? Iya. Buat hafal semuanya. Iya. Buat hafal semuanya 1 sampai 2 jam mungkin. 1 sampai 2 jam ya. Kalau Oke. benar-benar dihafalin. Betul-betul hafal ya. Mbak Bianca, tolong bantu bacakan 1 apa 2 apa sampai 25 dan saya mulai mengingatnya. Ya. Oke, silakan. Ini nggak pakai settingan ya, nggak pakai potong video, makanya agak lambat. Andromeda. 1. Andromeda. Oke. 2. Christine. 3. Lemon. 4. Grinder. 5. Mesin kopi. Tahan sebentar. Nah ini proses untuk menyimpan di otak. Oke, terus? 6. Uang. 7. Post-it.
8 sirup, Iya. 9 gula, 10 arabica. 10. Arabica. Oke, terus? 11 robusta, Oke, 12 gelas, tahan. Iya, 13 freezer, freezer. 14 motor, 15 sepeda, Tahan sebentar. Nomor 14. motor, Oke, 15 sepeda, oke. 16 mobil, 16 mobil, ya. 17 edisi, Sorry. 16 mobil, mobil, ya. 17 edisi, Edisi, oke. Mesin edisi maksudnya ya. Iya. Oke. 18 OVO, Iya. 19 GoPay, 19. GoPay, Oke. 20 asbak, Iya. 21 piring, Iya. 22 kardus, Mhm. 23 sendok, Ada 25 ya kalau nggak salah. loker, Ya. 25 customer. Ya, saya sudah hafal semua. Iya, berikut nomornya. Sekarang dites dulu ya. Iya. Sekarang Mas Deva boleh cek sambil dilihat situ ya, atau Mbak Bianca. Silakan sebutkan nomornya, saya sebutkan kata-katanya. Atau Mbak Bianca sebutkan kata-kata, saya sebutin nomornya. Terserah, diacak aja. Silakan. Tes. Mas Gula, Deva. Gula 9. gelas, Gelas 12. sepeda, 15. Betul? bener, 17 17. Mesin EDC. 1, Nomor 1 Andromeda. nomor 4 1, 2, 3, 4. Grinder. nomor 8, 8. 1, 2, 8 sirup. nomor 15 15. 1, 2, 15 sepeda. 25, Customer. 24-nya locker. 23-nya sendok. Kardus nomor 22. 21-nya piring. Kemudian asbak. Terus GoPay nomor 19. OVO nomor 18. EDC nomor 17. Kemudian mobil 16. Sepedanya 15. Kemudian motor 14 ya. Kemudian apa ada 13 ini? Freezer. Ya, kemudian gelas nomor 12. Nomor 11-nya itu adalah robusta. Arabicanya nomor 10. 9-nya gula. Kemudian sirup. Kemudian post-it. Kemudian uang nomor 6. Nah, ini paling penting ya. Kemudian mesin kopi nomor 5. Grindernya nomor 4. Nomor 3-nya lemon. Kemudian nomor 4-nya itu Pristine. Nomor 2-nya Pristine. Nomor 1-nya itu Andromeda. Betul? betul. Betul ya. Bisa ya. Bisa ya. Gimana Ternyata bisa kayak caranya? begitu ya. Ajarin saya dong. Iya. Ternyata bisa ya. Nah, itu merupakan satu di antara kemampuan otak. Ya, apabila kita tahu cara belajar, tahu cara memanagenya, maka kemampuannya bisa berlipat-lipat dari yang biasanya. Itu yang akan kita pelajari di pelatihan ini. Oke, nah seperti itu ya, ini videonya ya. Nah, kelas teman-teman sekalian nih, peserta seminar. Lihat perbedaannya. Seperti itulah potensi dan kemampuan dari otak kita. Mau bisa nggak? Mau bisa nggak? Oh, Kak, mau. Keren, Mau Kak. bisa? Mau bisa? Oh, Mau bisa? Ya, mau bisa ya? Kira-kira kalau dipakai buat belajar, manfaat nggak? Manfaat. Manfaat ya. Nah, maksudnya begini, perhatikan ya. Sesungguhnya Allah sudah berikan kepada kita otak yang hebat. Otak yang luar biasa. Itu dulu. Alhamdulillah dulu. Terima dan bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan dulu kepada kita. Otak ini luar biasa hebatnya. Untuk bisa mempercepat akselerasi kerjanya itu, maka diperlukanlah teknik-teknik, strategi, teknik-teknik ya, dan alat-alat untuk belajar. Teknik mengingat adalah satu di antara beberapa teknik yang bisa dipakai untuk meningkatkan performa, khususnya dalam mengingat. Ya, kalau secara online begini, memang tantangannya lebih besar ya, katakanlah lebih sulit untuk bisa mentransfer knowledge-nya. Namun, KD ingin menanamkan bahwa kalau Anda sudah merasa sudah melakukan yang terbaik untuk sekolah ini, percayalah, otak itu bisa melakukan lebih baik dari yang Anda sudah lakukan sekarang. You just need to learn more and more. Ya, cari di mana bisa belajar ini. Ya, tidak semua sekolah memang, tidak semua institusi pendidikan ya, yang banyak mengajarkan pelajaran itu tentu ya, sekolah mengajarkan pelajaran yang sesuai kompetensi. Nah,
Yang juga penting adalah mengajarkan teknik-teknik belajarnya itu, ya. Kalau untuk secara online gini perlu waktu kita sampai 1 hari nih buat transfer. Tapi bisa nggak? Bisa ya. Ini nggak pakai puasa, nggak pakai mantra-mantra, nggak pakai ya. Ini murni kemampuan otak ya. Kalau kita pakai akan manfaat. Mas Dimas, mau nggak Mas Dimas? Mau Kak, mau Kak. Mau ya. Iya. Rekor KAD itu dulu 500 kata dan 500 angka ya. Jadi ada 1000. Ya, selama 1 jam harus selesai. Dulu zaman masih dulu. Waktu masih ini Kak, masih apa? Zaman muda. jayanya. Oke, kelas Bener. 6. Ya, betul. Kelas 6, perhatikan ini ya. KD mau sharing screen dulu gini. Perhatikan ini, layar yang di sini. Ya, Saya sudah. nggak tahu ini kelihatan nggak layarnya nih. Apa yang kelihatan di layar Anda semuanya ya sekarang? Di saya tulisan kertas Kak, ada Renji 10/11/2020. Oke, perhatikan ini ya. Kelas Ya. 6 ini adalah atau kelas SMP yang ada di sini atau siapapun Anda yang masih sekolah, perhatikan ini. Ini adalah hal yang bisa Anda lakukan berbeda. Hal berbeda yang bisa Anda lakukan di rumah ketika Anda belajar baik offline maupun online. Hal baru yang bisa Anda lakukan dan memperkuat memori Anda. Oke? Jadi, saya punya siswa itu setiap hari dia menuliskan dalam 1 A4 ini pelajarannya apa saja. Nah, kebetulan ini anak KAD ya, yang kedua kelas 8 dia. Nah, namanya Renjiro. Setiap hari dia sejak zaman pandemi itu menulis di tahun 2020 malah ya. Ini awal-awal pandemi dulu menuliskan belajar apa saja pelajarannya, kemudian apa yang dilakukan. Seperti ini. Perhatikan ini. Dan dia report setelah maghrib. Aku attend, habis itu aku ada Zoom cons, habis Zoom dikasih assignment, disuruh gambar tangan sampai siku. Aku udah, tapi nggak sampai siku. Oke, perhatikan ini. Ketika dia menulis, ketika dia belajar, dia menuliskan nih. Saya belajar tentang Kunst ya. Kunst itu dalam ini pelajaran istilah dalam sekolah di sekolah Jerman ya. Dia belajar ini. Kemudian apa aja yang dia pelajari, dia akan merecall kembali. Perhatikan ya, saya ulangi lagi ya, Kade ulangi lagi. Sebelum Zoom cons aku ada morning call. Aku attend, habis itu aku ada Zoom cons. Habis Zoom dikasih assignment, disuruh gambar tangan sampai siku. Aku udah. Anak tapi ini nggak bercerita sampai ke siku. saya Cuman tentang sampai, pelajaran apa yang 1 dia terima. sentimeter sebelum siku. Habis itu fisika nggak ada task yang baru, nggak ada assignment yang baru. Matematika aku Zoom, nggak ada assignment yang baru nih. Tulisannya no assignment. Mana? No assignment. Oke. Habis itu aku PPKN, aku nggak ada no new task. Jadi nggak ada assignment baru juga. Etik aku udah tungguin lama banget buat Zoom-nya karena hari ini minggu ini kan minggu biru. Habis itu aku nggak ada. Aku udah Biru tungguin. tuh Zoom ya? Minggu biru dibagi jadi 2. Jadi ada minggu hijau sama minggu biru. Minggu ini minggu biru. Etik aku tungguin 1 jam nggak ada. Habis itu DAF nggak ada task, nggak ada assignment lagi. Etik juga nggak ada assignment lagi. Habis itu aku flute, tadi aku selesai. Udah latihan float? Sudah. Sudah ya. Assignment sudah kirim semuanya? Sudah. Ini tulisannya Mana? nggak ada lagi. Mana? Ini tulisannya nothing left to Nothing turn in. left. Oke, nothing left to turn in meaning Udah semuanya kerjain. sudah semuanya. Nggak bisa turnin apa-apa lagi. How do you feel? Ya, I feel proud karena nggak bisa ngerjain apa-apa lagi. So you happy? Kalau gurunya nggak pusing apa-apa, aku nggak ada kerjaan apa-apa. Oke, thank you for your report. You're welcome. Oke. Nah, kelas Anda yang sekolah, jadi ini bisa dilakukan setiap hari. Setiap hari itu ambil kertas kosong, belajar apa saja dicatat. Pelajaran matematika catat, ngajarnya apa. Nanti sampai di rumah, bilang itu kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua perlu tahu apa yang Anda pelajari selama di sekolah. Menurut kalian perlu tahu nggak? Perlu nggak? Perlu ya. Jangan menunggu mereka bertanya. Daripada mereka nunggu bertanya, Anda yang datang. Kenapa? Karena mereka yang menyekolahkan Anda.
Mereka perlu tahu perkembangannya seperti apa. Pak, hari ini saya belajar ini. Nah, ketika Anda berbicara, ada banyak hal yang dilatih. Ingat, ini bukan tentang kewajiban, bukan. Tapi tentang kebutuhan Anda untuk terus berkembang. Anda presentasikan, Anda berbicara. Ketika berbicara, melatih bicara nggak itu? Kemampuan berbicara dilatih nggak? Iya, Kak. Dilatih. Berbicaranya dilatih nggak? Dilatih kan? Nah, Ketika Anda menceritakan kejadian tadi pagi, memorinya dilatih nggak? Iya. Dilatih. Mengingat Nah, itu itu lebih dia ya. Jadi kita melatih memori kita sendiri tentang apa yang kita pelajari. Akhirnya apa? Pelajaran yang sudah diajarkan akan melekat lebih bagus. Anda semua yang sekolah di sini, kalau Anda terus melakukan hal yang sama, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama juga nanti. Di kelas 6 ini, you do something different. Ya, sesuatu yang berbeda dan akan mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, Davan, kira-kira bisa dipraktekin nggak, Davan? Bisa dong, Kak. Bisa ya, cuma nunggu pulang dari asrama ya. Bisa ya. Nah, itu yang dilakukan. Oke. Nah, ini waktunya sudah mau habis. Kade mau kasih tahu, mau nonton video lagi, mau? Mau, Kak, mau. Video ya? Ya. Video ya? Video ya, video. Mau nggak? Mana nih peserta yang lain? Mau? Ayo, adik-adik, Mau. Oke. Ini Kade mau cerita tentang ini. Nih, ceritanya ada apa nih? Layarnya apa nih? Layarnya apa ini? Layarnya orang mau lomba Orang lari ya? Kak. Heather Ya. Doniden ya. Teman-teman perhatikan ini ya. Heather Doniden ini cerita tentang Heather Doniden. Namanya Heather ya. Heather ini adalah pelari sprint 600 meter. 600 meter itu berarti 3 kali keliling lapangan bola. Nah, ketika itu lapangan bola ya. Dia berlatih 2 tahun di negaranya di Minnesota. Dan dia tampil di depan para pendukungnya dan keluarganya. Latihannya 2 tahun. Pelari dunia jaraknya itu tidak pernah jauh ya, hanya hitungan detik. Perhatikan ini. And the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dorniden running second. Just coming by. Oke, teman-teman sekalian, pada putaran terakhir dan pada saat Dorniden terjatuh, secara logika sudah tidak mungkin ya di antara pemain dunia bisa mengejar jarak yang bahkan sudah tidak terlihat lagi di layar. Ya, Heather ini Dorniden punya pilihan ya untuk dia berhenti atau dia melanjutkan. Kade ingatkan lagi dalam maraton, ya ini sprinter 600 dalam maraton orang melihat dari bagaimana dia mengakhiri larinya itu. Jadi 2 putaran gagal, di putaran ketiga masih punya kesempatan. Anda kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah selesai. Sekarang Anda yang di kelas 6, Anda akan mengakhiri maraton Anda. Izinkan Kade untuk memberikan saran, gunakan seluruh sumber daya, potensi, kemampuan, pikiran, waktu, tenaga Anda untuk menyelesaikan kelas 6 ini dengan sebaik-baiknya. Anda boleh main, boleh nilai jelek kemarin, boleh bercanda-bercanda dengan banyak hal, namun untuk yang sekarang, fokus terhadap satu hal ini. Ya, fokus itu berarti kita mengumpulkan seluruh pikiran, tenaga, waktu, energi kepada satu titik tertentu. Sama halnya seperti kaca pembesar. Kaca pembesar itu fungsinya untuk apa? Melihat sesuatu yang kecil menjadi besar. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua kaca pembesar adalah untuk menyatukan cahaya matahari yang kalau kita lewati kaca pembesar, dia akan fokus menjadi satu dan bisa membakar apapun yang ada di bawah itu. Ya, nah sesungguhnya Allah sudah memberikan semua kekuatan kita untuk bisa membakar apapun yang ada di bawah itu. Yang kita perlukan adalah kaca pembesar. Kelas 6, persiapkan diri Anda, kuatkan diri, ya, berusaha dan berdoa. Ya, semoga diberikan kekuatan menghadapi kelas 6 ini dan menyelesaikan SD dengan baik. Masuk SMP yang lebih baik lagi, gitu ya. Sampai di sini Mas Dimas, Mas Davan. Ya, waktunya kita sudah habis ini. Oke. Cukup dari saya, Kak Ade Julius Rizky. Ya, saya Ade Julius Rizky. Bila semoga bisa bertemu kembali dalam kesempatan mendatang. Terima kasih untuk SMP IT Insan Mandiri yang sudah
mengadakan pelatihan ini. Saya meyakini akan menjadi manfaat ya. Mas Dimas, Mas Davan dan tim. Ya, Kak. Terima kasih dari Insan Mandiri ya, dari Ya, sekolah. betul. Dari sekolah Sama di Cibubur. SMP, level SMP. Kita SMP, ada SMA juga. SMA juga ada. Ini SMP ya. Ya, kalau Teman-teman- saya dengan Davan SMP. Oke, this is good. Ya, Dimas dan Davan, saya pikir Anda sudah SMA karena cara Anda berkomunikasi, cara Anda berbicara itu sudah dewasa ya. Maksudnya sudah tahu cara membawakannya. This is good. Saya yakin ini dilatih di sekolah ya. And I believe you are in the perfect place. Ya, terima kasih Kak Adi. Sama-sama terima kasih. Saya Ade Juliusiski. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.